Halo rekan-rekan di mana saja berada, selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait nasib tenaga honorer. Dalam hal ini, tenaga honorer kategori 2, yang mana berdasarkan surat BKN nomor K.26-30N-23-4199 terkait honorer usia maksimal 46 tahun akan langsung diangkat jadi PNS. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, mari simak informasi ini pada video ini agar rekan-rekan dapat menerima informasi secara utuh dan menyeluruh, serta rekan-rekan tidak gagal paham. Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 atau K2 menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Pengangkatan ini diharapkan dapat memberikan pengakuan dan jaminan keamanan kerja bagi tenaga honorer yang selama ini hanya bekerja dengan status tidak tetap. Sebelum pengangkatan dilakukan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer K2. Salah satunya adalah lulus ujian seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Selain itu, tenaga honorer K2 juga harus memenuhi persyaratan lain seperti batasan usia, kesehatan yang baik, dan rekam jejak yang baik selama bekerja sebagai tenaga honorer. Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Selama ini banyak tenaga honorer yang bekerja dengan gaji yang rendah dan tanpa jaminan sosial, sehingga mereka rentan terhadap pemutusan kontrak kerja atau pengangkatan kembali pada status honorer yang tidak tetap. Dengan menjadi PNS, mereka akan mendapatkan jaminan sosial dan hak-hak lain yang setara dengan pegawai negeri lainnya. Kategori honorer usia maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun dengan masa kerja 1 tahun diberikan hak istimewa untuk menjadi seorang PNS. Tidak hanya isu belaka, hal tersebut tertuang dalam surat BKN nomor K.30N-23-4199 yang berisi tentang beberapa pedoman pengangkatan honorer jadi PNS. Poin 1 huruf B menyatakan setidaknya ada 6 kriteria seorang honorer bisa menjadi seorang PNS, yaitu yang pertama, usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun. Yang kedua, mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus. Yang ketiga, penghasilannya tidak dibiayai dari APBN atau APBD. Yang keempat, bekerja pada instansi pemerintah. Yang kelima, dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Dan yang keenam, syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, apabila dilihat surat BKN nomor K.26-23-4199 hanya berlaku pada tahun anggaran 2013 dan 2014. Untuk kebijakan tahun 2023 masih menyesuaikan dengan aturan sebelumnya, yaitu tetap menggunakan sistem tes untuk menjadi PNS. Namun demikian, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS juga menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya adalah terkait kualitas sumber daya manusia atau SDM. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa tenaga honorer K2 yang diangkat menjadi PNS tidak memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang diangkat menjadi PNS.
Selain itu, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS juga menimbulkan masalah terkait keadilan. Sejumlah tenaga honorer yang sudah bekerja dalam waktu yang lama dan memiliki kualifikasi yang baik belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama dengan tenaga honorer yang baru bergabung dalam seleksi pengangkatan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang terukur dan terencana. Misalnya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga honorer K2 yang ingin diangkat menjadi PNS sehingga mereka dapat memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk rekan-rekan sekalian. Admin berharap informasi ini dapat bermanfaat dan juga menjadi referensi-referensi terkhususnya bagi rekan-rekan honorer di seluruh tanah air ini. Akhir kata admin ucapkan terima kasih.